Tanggal 14 sudah, GCV belum muncul juga. Ini leader-leader GCV nih pasti lagi mikir nih ya. Lagi mau ngarang cerita apa lagi nih? Lagi mau membelok-belokkan, mencocok-cocok logikan apa lagi nih ya. Nih kita simak sama-sama ya sebuah voice note di mana dia ini menurut saya ya seorang mentor ya, ahli dalam dunia kripto yang nambang P-coin juga. Sudah saya sampaikan, tidak semua pionir halu GCV, paham ya? Dan ini lihat kata-katanya. Inilah kenapa saya nggak pernah suka dengan ladder GCV, nggak pernah mendukung GCV. Kenapa? Kita simak sama-sama ya. Bayangkan berapa banyak orang yang seperti ini. Walaupun tidak terlalu banyak, tetapi pasti ada. Itu alasan saya benci banget leader-leader GCV. Siap nih, kita tunggu aja tanggal 14. Pasti ada cerita baru dengan cara baru untuk membelokkan. Kita tunggu aja nanti tanggal 20 Maret. Mungkin kita tunggu aja nanti tanggal 20 tanggal 14 Juni. Kalian sampai kapan dibodohi seperti ini? Ya, silakan cari sendirilah. Bukan karena saya tidak menghormati. Ketika itu informasi berbeda sedikit, no problem. Berbeda gitu ya pandanganku. Contoh, P-Network itu berjalan dengan lurus ya, pioner-pionernya. Saya menganalisa bahwa akan di 0,2 dolar waktu itu ya. Terus ada yang analisa lain, oh enggak mas, kalau menurut saya ya analisanya adalah 0,4 dolar karena begini-begini. Itu enggak masalah. Oh, menurut saya sih 2 dolar mas, karena ini pastinya bagus bla bla bla. Itu enggak masalah. Tapi kalau sudah MM-an sudah nggak masuk akal, tanpa data yang jelas, ilmu yang jelas, perhitungan yang jelas, yang jadinya orang-orang itu bapak, ibu, oma, opa, kakek, nenek, bahkan istri-istri yang ikut pengajian, yang ikut arisan, itu biasanya dari situ MLM itu timbul. Sampai maksa yang namanya suaminya untuk membeli seperti ini. Belum lagi yang tanah loh ya. Belum lagi yang pergi ke Cina untuk barter katanya ya. Belum lagi yang bikin perusahaan utang ya, terus habis itu dengan janji yang namanya GCV. Belum lagi yang notaris bayar secara rupiah, notaris untuk beli rumah dengan transfer P sekian, notarisnya bayar, nanti akan diterima ketika memang harga clear keluar GCV, sudah bayar notaris. Belum lagi yang masuk grup untuk membeli rumah harus ada kartu anggota. Kalau nggak salah kartu anggotanya itu 100.000 gitu satu orang, itu sudah bayar. Dan banyak tipenya. Cuman nggak aku tunjukin aja ke kalian. Itu alasan saya membenci yang namanya leader-leader GCV. Nah, bagaimana? Sudah terdengar ya, itulah kenapa ya saya tetap ngotot dan nyinyir sama GCV ya. Karena apa ya, kalian itu cuma menjadi ya Allah. Lihat ya, dari istilah GCV saja sudah banyak ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Oknum-oknum, Anda pasti tahu sendirilah ya. Itu tadi sudah disebutin ya, sampai orang membuat PT ya sebagai jasa konverter, nanti bisa dicairkan ya, rinciannya daftar 500.000 cair 1 miliar, 5 juta cair 25 miliar. Nah itu ada juga yang tadi katanya tanah ya di bidang properti, itu sampai sudah ke notaris hal seperti itu ya. Belum lagi inden rumah, mobil, tiap anggota harus bayar, harus beli kartu anggota 100.000. Nah itu kan udah pengumpulan dana bos ya. Buat dapetin kartu anggota aja kalian keluar 100.000, belum kaos-kaosnya, belum nanti dibuatkan bisnis ATM-nya. Kalian tuh gak tahu kan ya, bisnis buat ATM itu loh ya.
Itu bisnis bos, bisa itu bos. Ya, mau kalian kasih nama pin network atau apapun itu bisa. Itu yang kolektif buat kartu ATM itu bisa untung banyak gitu ya. Tergantung kalian ditarik berapa itu buat ATM seperti itu ya. Habis itu aduh, itulah ya. Banyak sekali bentuk modus penipuan. Makanya di konten-konten saya banyak buzzer-buzzer yang komen-komen komen-komen sangar ya, komen-komen yang sangat-sangat pedas sekali ya, karena dengan konten-konten saya usaha modus-modus penipuan mereka itu ini bos, oleng mulai. Jadi kalian ya, oma-oma dan opa-opa ya, ini share nih kalau ada anaknya atau ada siapanya ya, share video-video saya lah ya. Itu share, kasih tahu ya. Itu tadi sesuai yang di voice note tadi ya. Kalau menyampaikan info itu kalau melenceng ya gak masalah, tapi jangan melenceng banget ya. Misalkan prediksi harga ya nanti mentok di $2 atau $5 itu masih oke, $10 masih oke ya, dengan berbagai perhitungan ya, berbagai dasar. Aduh, lah ini main Gucuva GCV, aduh dasarnya dari mana bos? Aduh sumpah ya. Ini ya, kalian tunggu saja nanti ya. Kalian tunggu saja ya. Ini semua akan meledak nanti udah. Beneran ya, akan meledak. Meledaknya gimana ya? Itu orang pada teriak-teriak udah. Yang udah habis jutaan, ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, udah. Nanti teriak-teriak ya. Jadi gitu saya buat konten ini ya, masih ditungguin sampai sore. Gak bakalan bos, gak bakalan, masih sampai tungguin sampai nanti sore atau apa itu, aduh udah. Nah dan sekarang nih ya, para leader para konten-konten kreator GCV lagi mikir nih ya, ngarang cerita apa lagi nih ya. Itu tadi sesuai prediksi bapak tadi, betul itu. Paling ya nanti 20 Maret meleset lagi 20 Juli ya, Juni. Terus aja begitu bos. Kita hanya bisa senyum bos, yang udah menikmatin dari hasil bursa kemarin. Nah ya kan, nah coba komen-komen nih ya, para pionir yang nggak halu GCP, coba komen-komen kalian udah untung berapa dari hasil menjual koin ya, yang kalian tambang selama ini, dari hasil kalian membeli koin saat harganya di bawah $1 kemarin ya. Coba komen-komen di bawah ya, ngiler kalian. Mana ada yang mau ngasih uang puluhan juta ya, jutaan, mau lebaran lagi ya. Kalau kalian nggak halu nungguin GCV, udah cair kalian itu beneran. Kemarin tuh udah cair ya, kemarin di harga tertinggi itu ya, hampir $2, hampir 50.000. Itu banyak yang jackpot itu bos ya. Aduh, koin Anda punya 300, 200 ya, gak nyampe 400 koin itu loh kalian jual di saat harga tinggi. Mau nyampe 50.000 itu udah dapat berapa bos? 20 juta lebih tuh bos. Waduh ya, udahlah ya, terserah, susah katanya ya, susah, monggo terserah ya. Sehat-sehat ya,